sembuh atau justru menderita? Semoga penampilan kami bisa menghibur dan memberikan pesan yang bermanfaat untuk kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Alkisah, hiduplah seorang pemimpin. Alkisah, hiduplah seorang pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran di tanah Jawa yang bernama Prabu Siliwangi. Ia dikenal akan wataknya yang arif, bijaksana, dan pemberani. Ia tinggal bersama suaminya yang bernama Dewi Mutiara. Prabu Siliwangi mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan berbudi pekerti baik bernama Kadita. Kadita merupakan anak dari salah satu istrinya yang telah tiada. Suatu hari, Kadita sedang berkebun, ditemani bersama dayangnya. Dayang, sepertinya bunga-bungaku tampak layu. Benar, Putri. 2 hari yang lalu, hamba menyiram bunga-bunga ini masih terlihat segar. Namun sekarang terlihat layu. Rasaku tidak enak. Apakah ini sebuah pertanda buruk? Tanpa disadari, dari balik pintu istana, terlihat Dewi Mutiara yang sedang memantau semua aktivitas Putri Kadita dengan menyungkingkan senyum miringnya. Aku harus segera memikirkanmu, Putri Kadita, agar aku bisa menguasai seluruh tahta dan harta bayanmu. Sepertinya aku harus segera menemui Ratu Kijang. Tolong antarkan aku ke sana. Baik, Dewi. Tak lama, Dewi Mutiara dan dayangnya pun pergi meninggalkan istana menuju ke dalam hutan untuk bertemu Nyai Turkijan, penyihir ilmu hitam yang sangat sakti dan sangat sulit untuk dikalahkan. Sampailah Dewi Mutiara dan dayangnya di sebuah gubuk reot yang sangat usang. Terasa suasana yang mencekam menyelimuti sekitar gubuk itu. Apa yang membuat kalian kemari? Alasanku datang kemari untuk memberikan tugas kepadamu. Buatkah Putri Kadita sengsara
dan jadikanlah aku sebagai satu-satunya pewaris kerajaan. Apa yang akan kamu berikan kepadaku jika aku berhasil memenuhi perintahmu? Aku akan mengangkatmu menjadi penyihir kerajaan. Ucapanmu kupegang, Baginda Ratu. Taburkan serbuk ini kepada minuman Putri Kadita, dan ramuan akan bekerja tepat setelah ia tertidur. Baiklah. Cepat, berikan ramuan ini kepada anak Taguna itu, agar aku cepat menjadi pewaris tahta kerajaan. Baik Dewi. Dayang menghampiri Putri. Putri, sepertinya kau lelah. Saya buatkan minuman agar kau terasa segar kembali. Wah, kau sangat tahu apa yang aku butuhkan. Terima kasih, Dayang. Mengapa aku merasa pusing? Sepertinya aku harus tidur sebentar untuk menghilangkan pusing ini. Putri pun tertidur. Ketika Putri terbangun, wajahnya terasa gatal. Ia pun segera pergi untuk memastikan apa yang tengah ia alami. Dan ternyata, Hah? Kenapa wajahku seperti ini? Apa yang terjadi denganku? Putri menghampiri Dayang. Dayang, kenapa wajahku seperti ini? Apa kamu punya cara untuk mengobatinya? Baiklah Putri, akan saya coba. Dayang membuat ramuan. Putri, cobalah ini. Putri mencoba ramuannya. Kulit Putri pun terasa panas dan gatal. Dayang, apakah kamu salah membuat penawar ini? Kulitku semakin panas dan gatal. Putri histeris dan mulai mencakar wajahnya sendiri. Prabu melihat keadaan Putri yang sudah histeris. Suara siapa itu? Sepertinya suara itu berasal dari kamar Putri Kadita. Ada apa putriku? Ayahanda, tolonglah Putri. Kenapa wajahku seperti ini? Tolong segera panggilkan tabib kerajaan. Sekujur tubuh Putri Kadita dipenuhi nanah dan bisul, serta aroma yang menyengat. Hari demi hari berlalu. Keadaan tetap sama. Sang raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan sang putri. Namun hasilnya nihil. Tidak ada perubahan apapun pada Putri Kadita. Yang ada, Putri semakin merasa sengsara. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Dewi Mutiara untuk mengasingkan Putri Kadita. Dengan perasaan bahagia yang ia tutupi, Dewi Mutiara menghampiri Prabu Siliwangi. Kakanda, tidakkah sebaiknya Putri Kadita asingkan saja ke dalam hutan? Mengingat banyak sekali musuh yang mengincar kerajaan kita, yang akan menjadi celah mereka jika kita sedang melemah. Tetapi Adinda, aku tidak ingin berjauhan dengan putriku. Kakanda, ini adalah sebuah penyakit bahaya. Bagaimana jika penyakit ini menular dan menjadi wabah? Itu sangat berbahaya bagi kesejahteraan kerajaan ini, Kakanda. Kau benar, Adinda. Diasingkan. Ayahanda, tanpa kau suruh, aku akan segera pergi dari istana ini agar tidak menjadi alasan kerajaan ini lemah. Putri Kadita yang putus asa pun akhirnya meninggalkan istana dan pergi tanpa arah ke dalam hutan belantara.
Akhirnya, ia menemukan tempat untuk beristirahat dan bertapa, yaitu Gunung Kombak. Saat sedang bersemedi, ia mendengar sebuah bisikan. Pergilah ke arah selatan jika ingin mendapatkan kesembuhan. Siapakah dirimu? Aku adalah ibumu. Segeralah pergi ke laut selatan jika kau ingin segera mendapatkan kesembuhan. Percayalah, suatu hari nanti kita akan bertemu, anakku Kandita. Meski tak sepenuhnya yakin, Putri Kadita memilih untuk mengikuti petua tersebut. Setelah berhari-hari berjalan dan mengembara, akhirnya ia tiba di pesisir laut selatan. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar bisikan gaib dari sang ibu yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke dalam laut yang berombak ganas dan menyatu dengan alam. Teruslah berjalan lurus sampai kau merasa sudah bukan di dunia ini lagi. Meski ketakutan, ia tetap berharap untuk bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Putri Kadita pun menyelam dan membenamkan dirinya ke dalam lautan. Seketika, seluruh kudis dan nanah pada tubuhnya hilang. Bangunan megah layaknya istana ia dapatkan. Kau ditakdirkan untuk menjadi Ratu Laut Selatan, Kandita. Terimalah takdir ini. Terima kasih, Ibu. Merasa berhutang budi, Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk menetap di bawah laut. Ia juga mendapatkan kesaktian yang luar biasa yang memberinya kendali atas laut selatan. 1000 tahun berlalu. Selama itu juga, ia menjalankan kehidupannya di bawah laut. Mengingat hal yang menyebabkan ia sampai di sini, ia masih memiliki dendam. Putri Kadita mengutus pengawal untuk membalaskan dendamnya pada Dewi Mutiara. Pengawal, kirimkanlah pasukan kita untuk melawan kerajaan Pajajaran sekarang. Baik, Ratu. Kekacauan di kerajaan Pajajaran tidak bisa terelakkan. Ribuan mayat tergeletak, kerajaan hancur, ternak-ternak mati, dan rakyat yang tersisa histeris. Naasnya, Dewi Mutiara terbunuh dan Prabu Siliwangi pun menghilang. Para utusan Dewi Kadita kembali ke laut dengan kemenangan. Dia merasakan kebahagiaan, namun jauh di lubuk hati kecilnya, dia merasa kegundahan di hatinya. Karena menurut laporan para pasukannya, ayahnya telah menghilang
diketahui oleh siapapun.
Sekarang aku adalah penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Aduh, hoi kong nikah kambingku. Aku isin loh ini. Nggih, ngapunten Nyai. Nyi Roro Kidul adalah nama yang sekarang terkenal sebagai seorang penguasa laut yang identik dengan mistisnya dan mitos warna hijau yang diyakini sebagai warna kebesaran sang ratu. Ia bukan sekedar legenda yang hidup dalam cerita turun-temurun, melainkan simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap alam. Dari kedalaman laut, ia mengingatkan manusia agar tidak melupakan batas, agar selalu menjaga harmonis antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Maka, selama ombak masih menyapa pantai dan angin selatan masih berhembus, kisah Nyi Roro Kidul akan terus hidup, menjadi pengingat bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihormati.
Alkisah, hiduplah seorang pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran di tanah Jawa yang bernama Baik, itulah penampilan drama dari kelas kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kami mohon maaf apabila selama penampilan kami terdapat kesalahan baik dari segi dialog maupun acting. Semoga drama yang kami tampilkan bisa menghibur dan memberikan kesan yang baik untuk kita semua. Kami sebagai MC mewakili seluruh anggota kelas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngajak foto bareng.